Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada forum diskusi kuliah kita kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membedah arsitektur ketatanegaraan Indonesia melalui materi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa pasca amandemen, struktur kekuasaan kita mengalami perubahan besar dari supremasi MPR menjadi prinsip check and balance. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri wewenang dan relasi antar lembaga tinggi negara ini secara mendalam. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pertama, pendahuluan dan landasan konstitusional. Sistem ketatanegaraan Indonesia ini dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dahulu, sebelum amandemen, kita mengenal MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai penjelma kedaulatan rakyat. Namun, saat ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen, Indonesia meninggalkan sistem supremasi parlemen dan beralih ke sistem pembagian kekuasaan yang sejajar. Tujuan untuk menciptakan mekanisme check and balance agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan. Artinya bahwa semua lembaga negara, baik itu Presiden, DPR, hingga Mahkamah Konstitusi, ini berada pada level yang setara. Mereka saling mengimbangi dan saling mengawasi. Prinsip utamanya agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Hal ini didasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Selanjutnya, lembaga negara yang pertama yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang mengalami transformasi paling drastis pasca amandemen UUD 1945. MPR kini bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang keanggotaannya terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Sebagai lembaga yang memegang mandat konstitusional tertinggi dalam hal aturan dasar, MPR memiliki wewenang yang sangat spesifik dan bersifat tetap maupun situasional. Meskipun tidak lagi memegang mandat kedaulatan sepenuhnya secara absolut, MPR tetap memegang wewenang yang sangat sakral dan strategis menurut konstitusi. Mulai dari melantik presiden, memiliki otoritas tunggal untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, hingga menjadi wasit terakhir dalam proses pemberhentian presiden di masa jabatannya. Selanjutnya tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah kita mengenal MPR, kini kita bergeser ke jantung legislatif Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lebih kita kenal dengan DPR. Jika MPR adalah rumah besarnya, maka DPR adalah mesin penggerak utama dalam sistem ketatanegaraan kita sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa DPR memegang posisi yang sangat kuat karena ia adalah pemegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang. DPR memegang posisi sentral dalam fungsi legislasi dan pengawasan dalam jalannya roda pemerintahan. Sebagai representasi rakyat melalui partai politik, bahwa DPR memiliki kekuasaan yang sangat kuat untuk menentukan arah kebijakan negara melalui pembentukan undang-undang dan pengesahan anggaran negara. Secara konstitusional, DPR memiliki 3 pilar kekuatan atau fungsi utama yang harus kita pahami. Pertama adalah fungsi legislasi, di mana DPR bersama Presiden menyusun dan membentuk regulasi. Kedua adalah fungsi anggaran, yaitu kewenangan penuh untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini artinya bahwa tidak boleh ada satu rupiah pun uang negara yang keluar tanpa restu dari DPR. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana DPR bertugas memastikan bahwa pemerintah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang yang berlaku. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, konstitusi memberikan hak istimewa kepada anggota DPR, seperti hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket untuk melakukan penyelidikan, serta hak menyatakan pendapat. Kekuatan DPR yang begitu besar pasca amandemen ini ditujukan untuk memastikan supaya terjadinya pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan eksekutif.
agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya tentang Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR adalah representasi suara politik masyarakat berdasarkan partai, maka Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah representasi murni dari kepentingan wilayah. Lembaga ini lahir pasca amandemen sebagai representasi kepentingan daerah di tingkat pusat. Berbeda dengan DPR yang berbasis partai, anggota DPD dipilih secara perseorangan dari setiap provinsi. Fokus utama dari DPD adalah memastikan aspirasi daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah. Secara wewenang, DPD memiliki peran strategis yang terbatas namun sangat spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa DPD berhak mengajukan dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan erat dengan daerah. Sedangkan fokus utamanya adalah mencakup tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran wilayah, hingga pengelolaan sumber daya alam. Meskipun dalam fungsi legislasi DPD bersifat sebagai pemberi pertimbangan, namun kehadirannya sangat krusial sebagai penjaga kepentingan daerah agar kebijakan pusat tidak mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal yang beragam di seluruh Nusantara. DPD adalah jembatan konstitusional yang memastikan bahwa semangat otonomi tetap hidup dan daerah tetap menjadi subjek utama dalam pembangunan bangsa. Setelah kita membahas ranah legislatif, ini kita masuk ke pusat kemudi pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, kita menganut sistem presidensil, bahwa presiden memegang posisi ganda yang sangat strategis, yakni presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertugas menjalankan undang-undang dan memastikan roda pemerintahan bergerak melayani kepentingan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh undang-undang untuk menyegah penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi di masa lalu. Sebagai kepala pemerintahan, bahwa presiden memegang kendali penuh atas administrasi negara dan berhak mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Namun, kekuasaan ini tidaklah tak terbatas. Konstitusi kita telah mengatur batasan-batasan yang ketat, termasuk pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode. Hal ini guna mencegah terjadinya absolutisme. Selain itu juga, dalam menjalankan kewenangannya, seperti menyatakan perang, membuat perdamaian, atau mengangkat duta dan konsul, Presiden tetap memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari DPR sebagai bentuk pengawasan silang. Di sisi lain, sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan lembaga yudikatif. Selanjutnya tentang Mahkamah Agung. Beranjak dari ranah eksekutif, kita kini memasuki benteng pertahanan keadilan yang paling utama, yaitu Mahkamah Agung atau yang kita kenal dengan MA. Sebagai puncak dari peradilan umum di Indonesia, Mahkamah Agung bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi. MA mengawasi seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, guna memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Wewenang utama Mahkamah Agung yang paling menonjol adalah kekuasaan kasasi. Hal ini berarti bahwa MA adalah pengambil keputusan tingkat terakhir untuk menguji kembali putusan pengadilan di bawahnya demi terciptanya kesatuan penerapan hukum di seluruh Indonesia. Selain itu juga, bahwa MA memiliki fungsi untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Artinya, jika ada peraturan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agunglah yang berwenang untuk membatalkannya. Penting untuk rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa para hakim agung yang bertugas di sini
haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Para hakim ini diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya ditetapkan oleh Presiden. Melalui peran strategis ini, Mahkamah Agung bertindak sebagai penjaga supremasi hukum yang memastikan bahwa setiap regulasi dijalankan secara benar dan setiap sengketa hukum diselesaikan dengan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Agung adalah puncak peradilan bagi masyarakat umum, maka Mahkamah Konstitusi atau MK adalah penjaga gawang dari konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai the guardian of the constitutional atau pengawal konstitusi. Lembaga ini memiliki peran vital dalam menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat unik karena sifat putusan yang bersifat final dan binding. Artinya, bahwa sekali Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka keputusan itu langsung berlaku mengikat dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Hal inilah yang menjadikan MK sebagai lembaga yang sangat berwibawa dalam menjaga stabilitas hukum dan politik di Indonesia. Ada 4 wewenang utama dan 1 kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Pertama, bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jika sebuah undang-undang dirasa melanggar hak konstitusional warga negara, maka MK bisa membatalkannya. Kedua, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, MK berwenang memutus pembubaran partai politik, dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden sebelum proses pemberhentian dilanjutkan ke MPR. Oleh karena itu, dengan peran strategis ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi mampu berdiri tegak untuk menjamin bahwa kedaulatan rakyat tetap berada dalam koridor hukum dan bahwa konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi di tanah air kita. Selanjutnya tentang Komisi Yudisial. Rekan-rekan mahasiswa, ketika kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman, tidak akan lengkap tanpa membahas tentang Komisi Yudisial atau yang sering dikenal dengan KY. Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjalankan persidangan, maka Komisi Yudisial ini hadir sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan tugas utama menjaga marwah dan kehormatan para hakim tersebut. Meskipun tidak memegang kekuasaan mengadili, Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk menjamin integritas para hakim. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang menjaga agar perilaku hakim tetap sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku. Wewenang utama Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 poin penting. Pertama, bahwa Komisi Yudisial bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden. Hal ini dilakukan agar proses pemilihan Hakim Agung menjadi lebih transparan dan berbasis kompetensi. Kedua, Komisi Yudisial memiliki tugas yang sangat krusial, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Disinilah Komisi Yudisial berperan sebagai pengawas eksternal yang menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim di seluruh jenjang peradilan. Selain itu, sifat dari Komisi Yudisial yakni bersifat mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Selanjutnya, setelah kita berkeliling membahas pilar legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, ada satu lembaga lagi yang perannya sangat vital dalam menjaga dompet negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga eksaminatif yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada lembaga legislatif meliputi DPR, DPD, dan DPRD sebagai bentuk transparansi penggunaan uang rakyat oleh pemerintah.
Wewenang utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, hingga lembaga-lembaga negara lainnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini, kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Mengapa hal ini penting? Jawabannya, karena laporan BPK inilah yang menjadi dasar bagi wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dan penting untuk dicatat bahwa meskipun anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, BPK tetap berdiri sebagai lembaga yang independen. BPK tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun agar hasil auditnya tetap objektif dan jujur. Keberadaan BPK ini adalah jaminan konstitusional bagi masyarakat bahwa pajak yang kita bayarkan dan kekayaan alam yang kita miliki ini dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabilitas. Maka, memahami BPK berarti memahami bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan atas uang negara pun harus tetap berada di bawah pengawasan hukum yang ketat. Rekan-rekan mahasiswa, kesimpulan dan penutup dari diskusi kita kali ini bahwa hubungan antar lembaga negara di Indonesia saat ini tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan horizontal fungsional di mana setiap lembaga saling mengontrol dan mengimbangi. Keberhasilan pembangunan hukum tata negara sangat bergantung pada kepatuhan setiap lembaga terhadap konstitusi serta kualitas kolaborasi antar elemen kekuasaan. Maka, dengan pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga, diharapkan ini dapat terciptanya tatanan negara yang kuat, adil, dan mampu mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Demikian pemaparan materi diskusi kita pada kuliah kali ini. Semoga mahasiswa dapat memahami materi secara utuh dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.